Selamat datang di Cabai Oroka. Balik lagi sama gue Andre. Dan di video kali ini kita bakal ngebahas Red Comet Studio Shinanju. Lebih tepatnya Shinanju Takumi mungkin ya. Karena sedikit trivia, kit ini tuh berasal dari MG Shinanju yang dikasih dress kit dari Takumi Studio dan di KW-in, di bootlegin sama Red Comet Studio ini, yang katanya Red Comet Studio ini yang dulu pernah rilis GP02 Pisialis itu loh, kalau gue nggak salah ya, yang sekarang dia ngerilis Kesatria. Dan dengan adanya kit ini cukup membantu, karena ya kalau lo beli Takumi harus beli MG Bandai, dan masing-masing dari mereka tuh harganya MG Shinanju baru 1 juta kalau nggak salah, dan resin kit Takuminya udah mulai langka 2 jutaan, total 3 juta. Tapi dengan ini, dengan adanya Red Comet ini, lu bisa dapet kit secakep ini cuman 700 ribuan. Dan kerennya lagi, kit ini walaupun rame bisa berdiri sendiri kalau lu bisa ngimbanginnya. Dan dia datang dengan beberapa aksesoris yang belum nggak gue pasangin. Salah satunya jadi dia tuh dapat shield yang udah pasti sih, shield dan ini rifle dan bazooka yang bisa disatuin. Ini praktis banget sih. Nah, kita bakal bahas ke Shinanju-nya dulu. Dari segi desain udah pasti ini nggak akan gagal, karena namanya juga garage kit gitu kan, customan gitu. Tapi yang lebih salutnya lagi, Red Comet ini eksekusinya baik banget, kualitas plastik bagus, di runner banyak undergate-nya, dan lu lihat plating gold-nya tuh. Mantap banget kan? Dan gue sarankan kalau lu ngerakit kit ini, siapin spidol emas sama spidol silver. Karena apa? Karena gold plating ini loh. Nah, ini sisa potongan runner tuh. Nah, di sini tuh. Nanti bakal kalau dilihat lebih apa sih? Dilihat lebih sama gitu. Lo orang yang lebih detail jeli, ini bakal kelihatan semuanya, coy. Di yang bagian silver apa lagi nih? Yang kelihatan banget tuh. Mana sih bekas potongan runner nih? Nah, tuh. Oh. Nah, jadi kenapa harus siapin spidol ya? Biar buat nutup itu. Dari segi perakitan, gue nggak terlalu nemu banyak kendala. Plastik kualitasnya bagus, rata-rata part undergate. Ya mungkin satu-satunya isu dari kit ini, di joinnya lu harus lebih ekstra. Ya lu harus kamplas gitu. Terlebih kita copot-copotin dulu aja kali ya, karena susah banget. Gue mau nunjukin lah, aduh, ini aja kali ya. Jadi yang paling krusial yang harus lu copot tuh bagian sini nih. Yang harus lu copot, yang harus lu amplas. Nah, lu lihat dua join ini, join selangkangan. Ini seret banget, men. Ini udah gua amplas berapa lama ya? Ya pokoknya usaha lebih lah buat ini nih. Yang ini kurang ini. Yang ini cuman gua amplas nih. Masih keras dong. Yang ini sama gua kerik. Gua pakein cutter, gua ambil lagi dikit. Aduh, copot lagi.
Bentar. Nah, gua kerik dia. Kalau yang ini gua cuma amplas. Ini amplas juga lumayan lama gitu kan. Tapi tetap masih keras karena kalau nggak ini yang belah sini tuh, yang sebelah sini gua iseng nyoba. Langsung gua pasang sama gua amplas. Sama sekali gak bisa gerak, men. Kayak bener-bener mati aja karena mana sih buku manualnya? Karena dia ini bagian sambungan ya, dia itu gimana ya dibilang ya, bagian male-nya lu lihat kan udah tebal ya, bagian female-nya bagian ini female nih, dia kan udah tebal ya, bagian male-nya juga lumayan tebal, jadi ketika dia nyambung ya itu dia, jadi ininya ngelebar, ngunci dia, ya udah nggak akan bisa gerak gitu. Untungnya masih bisa gue buka tanpa ada kerusakan gitu. Tapi yang gue salut dari dia ini, sambungan ke kaki dia lebih panjang daripada originalnya. Nah jadi yang original tuh sudah bisa kelihatan tuh, potongannya cuma segitu, apa sih, joinnya cuma segitu, tapi sama dia di lebih panjangin lagi. Ya ini ngebantu buat distribusi tekanan gitu, jadi nggak bakal mudah patah gitu, nggak rawan. Tapi balik lagi, lu wajib ngamplas kalau lu mau ngerakit ini dengan tenang gitu. Nah untuk sisanya ya semuanya baik-baik aja. Ini kualitasnya udah bagus banget. Ya, mungkin timing gua ini tuh yang kanan agak letoy, salah gua juga karena gua ngamplasnya berlebihan yang sebelah sini nih tuh, dibanding yang ini dia lebih solid kan. Nah namanya ngerakit bootleg lu harus teliti lah. Sisanya ya keren banget, udah ini gitu udah bagus banget ya kita. Dan kalau masalah artikulasi mungkin di kepala dia nggak terlalu banyak ya, karena dia ini mono eye. Ketika lu putar ini, dia matanya di dalam bakal ngikut, jadi kalau lu terlalu parah muterinnya, matanya bakal stuck dia. Coba kita nyalain lampu yang lain dulu. Kelihatan nggak? Masih sama aja ya, malah lebih jelek anjir. Matiin lagi kali deh. Nyantai aja ya, kita kayak ngobrol tongkrongan aja, makanya siapin kopi. Nah dia tuh mono eye ngikut, jadi kalau mata lagi, dia nengok ke sini, matanya ke sini gitu kan. Nah jadi ya sini aja dia, enaknya ke atas gini. Nah kalau tangan, astaga, malah copot. Nah dia mungkin ini tajam coy, asli. Bisa lebih dari ini, cuman ya gue orangnya penakut, takut patah, jadi udahlah. Ini soalnya pose upacara aja udah ganteng, nggak bakal gue pose aneh-aneh asli.
kakinya. Kaki nih, artikulasi kakinya cuma segini karena ya dia kepentok segala macem. Karena ini kit gimmicknya lumayan loh. Ini kita buka satu-satu ya. Nah, mulai dari booster kaki, ini booster kaki ya. Nih bisa dibuka nih. Kiri kanan. Tangan sebelah sini dia bisa juga dilepas. Dan di dalamnya ini ada ini. Nah, situ ini tuh kelihatan kan? Dia itu beam saber. Bisa dibuka, kokpit juga bisa dibuka. Di sini bisa, cuman gampang copot. Noh, dia bisa digerak, bisa dilepas loh. Cuman yang itu gampang copot. Gitu, gampang copot. Nah, kotor nih. Sehari aja didiemin udah dihinggapin nyamuk. Biarin aja lah, bentar. Nanti gue bersihin. Nah, kita pindah ke backpack. Kalau di backpack solid banget. Semua yang ada di backpack tuh solid. Nah, sip. Mantap. Pokoknya bagian paling keren dari kita backpacknya. Asli. Thrusternya nih. Nah, keren banget kan? Nah, dan di sini juga bisa dibuka. Bagian waist belakang nih diangkat. Di sini dia bisa juga ada thruster. Nanti kita sambung lagi ya, kita copot ini dulu biar lebih gampang, biar semuanya kena frame di kamera ini. Karena ya gue studionya masih sempit, jadi belum ada space banyak yang bisa nge-cover semuanya gitu kan. Ini juga ngerekam seadanya pakai HP. Aduh susah banget sih. Nah, thruster lagi kan. Ini emang dia tuh MS Typical Mobility ya namanya. Ya kan pilotnya situ ini tuh full frontal kan, ya cloudingannya cara stable ya. Karena Red Comet itu terkenal kan kecepatannya, makanya dinamain Red Comet. Melaju seperti komet merah yang cepat gitu kan. Nah, ini gua ngomong panjang lebar begini ngalor ngidul, kalau di Sunda disebutnya cocohan. Nah, jadi penampakan kalau dia serba dibuka open hatch. Nah, ini backpacknya sih yang paling keren sih. Nah, karena nggak perlu di pose gimana, dia mah begini aja udah bagus gitu kan. Berdiri tegap sambil copot.
banyak yang gampang copot. Ya selain gampang copot yang paling banyak yang tajam-tajam tuh, kayak nyolok begini kan malah sakit. Nah, nah nih, salutnya dia tuh bisa berdiri gitu, walaupun backpacknya berat, banyak ini, dia tuh bisa berdiri. Cuman kurangnya dia itu nggak dapet stand base dan nggak ada konektor juga buat stand base di belakang. Di belakang cuman ada ini nih, ini dia ini buat gantungin senjata. Nah nggak ada konektor buat stand base, makanya lu harus pakai stand base yang dia bakal nih ngambil ke sini nih, ada tuh konektornya. eh dan karena itu sih, karena nggak ada stand base itu, dulu pas pre-order gue udah persiapan, gue beli kit lain yang dapat stand base 2, dan gue incer stand base ini buat dia, cuman disenderin aja nih di belakang nih, jadi nahan kan. Nah gini aja udah cukupan tuh. Nah selesai kitnya, kita pindah ke yang pertama dulu. Kita bahas ini rifle. Nah ini gampang copot karena emang seharusnya nggak di sini nih tuh. Bukan seharusnya nggak di sini sih, dia tuh scope buat bazooka bisa ditaruh di sini juga. Cuman kecil deh ininya, masih gede gini tuh. Ya jelas gampang copot kan. Jadi dia tuh rifle yang bisa disatuin sama bazooka. Caranya copot nih. Nah bazookanya dia tuh mana sih ini? Ya dicopot dulu ini diambil. Nah, dia tuh cuman begini. Kalau buat bazooka cuman begini dia. Nah aduh kemana lagi gue lupa nih, dia bisa dipanjangin, di extend. Dia ini connect ke sini kalau nggak salah. Kemana sih? Nah penampakan bazooka begini. Nah ini praktis banget, gue seneng sama yang begini. Jadi walaupun rame tuh gak makan tempat gitu. Nah untuk rifle-nya sendiri, rifle-nya ini ya dia kalau cuma rifle begini kayak kurus mempeng gitu. Nah kita juga bakal dapetin bazooka. Nah bazooka ini shield yang belakangnya ada bazooka nih tuh. Dan ini juga dia bisa disambung di rifle. Jadi
begini. Jadi ala granat launcher gitu. Tapi gue lebih seneng ini ditaruh di shield. Nah, nanti aja pasangnya. Nah, shieldnya ini dia ada kapak tomahawk, bisa dicopot ya karena emang peruntukannya dicopot. Cuman kalau dipasang begini agak susah dicopotnya ya, karena ngunci. Nah, kita copotnya begini aja ya. Nah seharusnya mereka berdua ini bisa digabung begini, cuman karena konektornya yang di sini, yang satu susah dicopot, yang ini, jadi kayak kebayang lah kalian ya. Dan kalian juga bakal dapat efek saber sama efek tomahawknya. Cuman nggak gue copot karena nggak akan gue pakai. Sama water slide decal juga nih, nanti mungkin bakal gue pasang kalau ada waktu, nggak tahu kapan. Dan optional hand, dan ini dia ini untuk nambah ketinggian, jadi disambung di antara perut dan waist. Nah di sini pastikan ya, cuman nggak gue pasang karena begini aja udah cukup. Nah jadi saya segitu aja video dari gua. Dan kesimpulan dari video kali ini ya, dengan kalian yang membayar 700.000 ya, sekarang harga rata-rata di marketplace itu 700. Tapi kalau pas PO ini 6,5 kalau nggak salah, 150.000 DP, 500 pelunasan ya. Cuma ongkir kali 40.000. Ya dengan harga segitu kalian bisa menghemat cukup banyak uang buat punya kit seganteng ini. Karena kalau kalian beli yang ori, beli MG Shinaju, beli dress kit Takumi, kalian bakal keluar uang lebih banyak. Selain kitnya aja ngabisin 3 juta, kalian juga perlu nge-repaint. Karena yang namanya dress kit itu resin yang harus kalian amplas, kalian repaint gitu. Tapi dengan 700.000 kalian udah bisa dapetin dia gitu ya, si cakep ini gitu. Ya menurut gua ini sangat-sangatlah worth it dengan kualitas yang lu dapat gitu kan. Ini rakitnya juga gampang, nggak rese, nggak gampang copot, nggak ada yang patah. Nah tapi yang penting lu tuh ya harus fokus aja gitu. Gimana ya, harus teliti baca manual booknya. Ya mungkin satu-satunya kekurangan kit ini tuh dia nggak dapet stand base, nggak ada konektornya juga lagi buat dicolokin ke stand base gitu biar posenya lebih enak. Karena konektor stand base yang nyakip itu menurut gue kurang gitu kan ya. Jadi ya ini begini aja udah cakep. Jadi mungkin segitu aja video dari gue kali ini ya. Seperti biasa, kritik dan sarannya bakal selalu gue terima. Pokoknya drop aja apapun di komentar. Karena ya ini anggap aja kita ini satu tongkrongan, kita ini lagi ngobrol kayak biasa, kayak teman gitu. Karena ya gue kurang nyaman aja kalau videonya pakai script, kayak kalau nge voice over gitu, karena nggak natural bagi gue gitu. Ya ini kita ngobrol aja gitu kan. Ya gue juga sambil ngasih tahu kalian gitu, sebelum kalian buat jadi pertimbangan sebelum beli ini gitu kan. Dan itu aja, yang penting lu teliti baca manual, lu siapin spidol kalau apa sih, biar lebih enak gitu nutupin bekas potongan. Dan ya siapin stand base aja kalau lu pengen lebih asik gitu. Nah shield dia begini konektornya,
Oh iya, kelewat nih satu. Nah, skill kan begini dia nih. Nah, kadang kalau dia ini dia bakal dapet. Nah, buat di sini nih. Nah, ini dia bakal ngait di sini. Begitu. Nah, oh iya, gitu aja kali ya. Nah, kalau ada pertanyaan lain silakan di komen aja, oke? Nah, terima kasih udah nonton sampai detik ini dan semangat kerjanya karena ya, hobi ini butuh duit banyak. Goodbye.